dibuat di YouTube. Nah, kita coba. Jadi dia namanya Ulrich. Terus dia ejaknya gini. Das schreibt man L R I C H. Nah, tolong Edo ejak apa namanya? Mulai dari huruf apa? Dari U tadi. Ya, U, U, L, L, R, R, I aja. I, C, H. Ya, Ulrich. Betul nggak? Coba. Ah, betul ya. 2 hijau. Kalau salah dia masih kuning atau. Jadi nama aslinya apa tuh, Diki? Nama aslinya apa? Ulrich. Ini nama aslinya. Kalau ada familiar nama sama forname berarti dibaca dari mana? Di pemilihan nama dulu. Enggak, bukan. Di Familiar nama itu apa? Nama? nama marga gitu. Ya, berarti kan nggak dibaca dulu. Kalau kita membaca namanya berarti? Nama kita yang Ya, berarti satu. nama orang ini apa? Stein Ulrich atau Ulrich Stein? Ulrich Stein. Ya, Ulrich Stein. Dia akan memperkenalkan dari awal. Jadi nanti kalau kalian dites, kalian silahkan memperkenalkan kayak dia ya. Nanti kita coba. Nanti misalnya main main nama is Stein. Boleh. Tapi di berikutnya for namanya disebut main for nama is Ulrich. Jadi ini boleh dihilangin nih familiarnya nama. Jadi sama. Jadi kalau yang dimaksud nama itu nama belakang. For nama itu nama depan. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Sekarang umur ya. Umurnya agak susah angka. Memang wajar sulit. Schreibt man L R I C H. Ich bin 32 Jahre alt. Berapa umurnya? Tadi dia sebut berapa dulu? Ini harus di-post nih ya. Kita ini yang aslinya nih, bahasa Jerman aslinya tuh angkanya tuh kayak gitu. L R I C H. Ich bin 32. Itu berapa? Sebelum un-nya tuh dia bilang apa? Coba ya. C H. Ich bin 32. Kira-kira berapa? 32. Iya betul. 32. Betul. Berarti kalau 32 yang disebut belakang harus ditulis di depan. Gitu kalau tes mendengar bahasa Jerman ya. Karena kalian ada tes mendengar angka seperti ini nanti kesulitannya. Jadi yang disebut belakang harus ditulis di depan. Kita coba ya. Tadi kan Edo sudah betul jawabnya. Nanti saya minta tolong Edo jawab ya. Coba aja dulu. Nah, sekarang berarti yang pedomannya Diki boleh coba nanti. Nanti masing-masing coba jawabannya sama atau enggak gitu ya. Jadi pedomannya yang bunyinya terakhir ditaruh di depan, jadi dibalik. Nah, kita coba ya. Tadi dia bilang 32. Berarti kira-kira nulisnya gimana? Sudah mulai bayangin. 32. Yang disebut terakhir harus ditaruh di depan. Coba. C H. Ich bin 32 Jahre alt. Berarti menurut Edo apa? Apa ya? 32 itu berarti yang ditulis duluan mana? Zwei atau 30? Yang belakang. Dry sih ya. Ya.
30 itu berapa, Diki? 3. 3, betul. Kalau ada sih-nya berarti? 30. 10, betul. 30. Kalau swai? Berapa ya? Swai. Zuai. Ah, 2. 2. Berarti nulisnya betul nggak gini? Enggak. Nggak, berarti ditambahkan, nolnya hilang. Nah, gitu. Iya. Iya. Kenapa ada 0 tadi? Karena dry C duluan. Iya. Nah, gitu ya. Karena dia bilangnya swai und dry C. Nah, Maka Zuai Undrasi. jangan nanti nulisnya begini. Karena ngurut kayak bahasa Indonesia, swai und dry C, nanti tulisnya begini nanti. Jadi bingung. Pernah ya sering? Masa umurnya 230 tahun? Enggak. Nah, atau nanti begini, 302. Tapi ada yang gitu, ada karena saking paniknya. Apalagi nanti kalau ujian ya, karena ini ada waktunya. Kalau kalian ujian tuh Waduh. 5 soal itu masing-masing, karena dia total 15 menit, berarti ada 15 soal, berarti masing-masing 5 menit. Berarti ini boleh 1 menit 1 menit nih. Jadi nanti cuman tenang aja, jangan panik. Kalau kelewatan, dilewatin dulu, dengerin yang lain, karena ada waktu, tapi diingat tuh. Makanya dari sekarang dilatih. Jadi kalau dia bilang begini, nanti kita latih angka terus ya, ada. Karena angka tuh tetap dilatih, karena cukup sulit untuk mendengarnya. Ini susah nih, nggak bisa di ini. L, R, I, C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Jadi Diki bisa menirukan dia bilang umurnya berapa? Bisa menirukan kalimat bahasa Jerman kalau umur saya 32 berdasarkan didengar tadi. Kalau langsung juai Erden. Coba ditiru, saya berumur 32 tahun. Coba dengar ya. Ya. C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Bisa? Lagi Her, gak kedengaran dari tadi Her. Oke, coba. C, H. Ich bin 32 Jahre. Ibin, Betul, langsung. Ibin, langsung angkanya. Ibin dry si. Nah, itu panik tuh. Kalau 32 berarti gimana? Ibin, aduh. Gak apa-apa. Apa tuh? 32. Ibin, Mhm. Ibin dry. Ya, tuh kata gue tadi. Ibin, tunggu dulu Her. Aku Apa? ada dulu. Oh, bahasa itu. Akun. Ibin dry G. Dry C 30. Kalau 32, Ibin dry Z und Juai. nah itu panik. Nah, jadi kita melatih kesabaran, coba. Melatih mental nih ya. Ujian nanti persis sama kayak gini. Panikannya sama. Tapi diminta nulis, berarti gimana? Ibin, Prinsip bahasa Jerman itu terbalik dari bahasa Indonesia kalau AK. coba lagi Her, sekali lagi Her. Coba ya. Saya minta lagi. Kalau sudah tahu, dipikir aja. Itu cara. C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Ibin dry si. Ibin, Ibunya sudah betul. Ibin Juai Ya, und betul. dry Terus, Z. ya, udah. Gerard. Ya. Nah, itu dia. Ich bin 32 Jahre alt. Nah, persis sama. Coba dengar. C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Nah, sama.
Gak kedengaran dari tadi, Her. Ya, yang penting jadi nanti kalau ujian duduknya di depan ya. Nanti kan kalian ujian di Bandung mungkin. Kalian ujiannya di Bandung. Kalau tapi kayaknya pandemik sudah selesai. Kalau enggak dia online kayak gini, jadi alatmu harus dipersiapkan betul. Kalau enggak banyak yang miss nanti, enggak lulus, sayang. Makanya kita latih hari ini. Dan jangan panik ya, seperti tadi tenang aja, karena masih ada waktu. Kalau panik kemana-mana dia, bisa 302, 203, jadi bingung, jadi tenang aja. Oh, yang dia sebut belakang ditaruh, yang dia sebut terakhir ditaruh di depan, seperti caramu tadi, gimana? Nah itu ya. Ich bin 32 Jahre. Nah, dia sebut cuai, berarti cuainya taruh di belakang. Itu kalau angka di atas 20 ya. Sebentar. Ya. Ada yang saya tutup dulu sebentar ya. Bentar. Saya ke belakang sebentar. Dok. Apa? Ya kedengaran tadi, Dok. Emang kecil suaranya. Apa pengen potong tadi apa omongan Her itu pengen potong. Tapi kayak ya nggak dapet terus momennya. Itu, tapi kata Hernya boleh aja kita, kalau kita mau potong itu ya. Ya, abis ini bilang aja. Ya kedengaran suaranya. Oke, kita Kayak mulai. suara Her. Ya. Itu suara omongan itu kecil, Her. Emang Iya. kecil kah? Punya saya, iya memang kecil. Jadi ya betul. Memang kecil. Jadi waktu ujian itu kecilnya kayak gitu memang. Jadi kayak pembicaraan orang asli, dia ngomongnya pelan. Jadi ini ya untung kamu tanya. Jadi benar nanti di Goethe Institute kalau tesnya itu kita tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi kalau misalnya suaranya rusak apapun itu anggap itu beneran. Mereka akan memberitahu kalau oh maaf audio kami rusak baru kalian itu. Tapi kalau kalian tanya pun percuma biasanya, nggak akan diperbaikin. Jadi kita dilatih untuk kayak dengar orang berbisik, ich bin 32 Jahre alt. Nah, kita diminta untuk bisa mendengarkan dan baik-baik. Jadi itu memang suaranya kecil. Jadi nanti pada waktu ujian kita tidak mengharapkan itu suaranya super kencang atau kualitas surround atau kayak di bioskop, enggak. Kualitasnya bisa jelek sekali, apalagi nanti kalau mendengar suara telepon, bisa juga ribut, gitu ya. Jadi mereka mensimulasikan percakapan asli. Kayak kita kalau dengar orang ngomong, kita harus meminta dia mengulang berkali-kali. Nah kalau ujian biasanya diulang 2 kali, ada yang cuma diulang sekali. Kalau mereka pikir cukup bisa didengar sekali. Jadi kita benar-benar harus memikirkan tidak ada peluang kedua, jadi hanya sekali tembak. Jadi harus perfect, memang perfect sekali. Orang Jerman gitu ya. Jadi menuntut perfect. Jadi istilahnya tidak ada purpuran. Kalau bahasa anak muda itu apa? Tidak ada istilahnya diberi kasihan. Jadi kita harus siap. Jadi ini tadi memang audio dari sananya kecil. Jadi memang mereka rancang begitu. Jadi logikanya kalau yang kecil aja bisa, berarti kalau kalian yang suara kualitasnya bagus, berarti bisa juga. Nah mereka, jadi kita jangan mengharapkan kualitas suaranya bagus. Kualitas suaranya bisa seperti ini. Nanti kalau ujian di Goethe Institute Bandung, itu kalian minta duduk jangan minta duduk, langsung ambil duduk di depan, di dekat sound-nya. Ini saya tunjukkan suasana ujian di sana ya. Di misalnya Goethe Institute Bandung. Bentar ya. Kalau
ruang kelasnya tuh mana dia yang mewakili? Ini ruang kelasnya. Nah, ruang kelasnya yang mana nih? Ini ruang kelasnya. Nah, kayak gini ruang kelasnya. Ini audionya di sini nih. Ini nanti kalian ujian di sini gitu ya. Jadi kalian nanti ambil duduk yang di sini. Yang cari dekat sound. Her. Ya, Itu soundnya di kiri kanan nggak nanti, Her? ya kiri kanan sini. Ini nih. Yang hitam nih. Oh, Jangan ambil yang di belakang, takut rugi aja. Nah. Jangankan kalian ya, saya aja bisa gagal sound ini kalau persiapannya nggak baik. Saya dulu waktu ujian ini yang mendengarnya itu pernah sekali nggak lulus, khusus untuk tes mendengar. Jadi saya coba lagi. Karena saya ngira saya dapat suara yang bagus, saya pikir suaranya jelek, padahal itu memang begitu. Akhirnya saya harus membiasakan diri dengan suara sekecil apapun bisa mengenali bahasa Jerman. Nah, itu perlu latihan. Jadi saya sering dengar berkali-kali audionya. Makanya dari sekarang saya latih. Masih ada waktu. Dan saya yakin tidak hanya kalian, semua peserta ujian ketakutan kalau ujian mendengar. Dan tidak semua orang bisa sempurna. Yang kalian bisa lakukan adalah mengurangi kesalahan sedikit mungkin. Jadi dia biasanya ada 15 sih. Tapi yang awal-awal itu semakin banyak kalian benar semakin baik. Ya, tidak mungkin ada orang yang benar sah ya, karena dia audio. Tetapi kalian harus menjawab semua, tidak boleh ada salah semua, nggak boleh. Kalau ada yang salah semua itu pasti tidak lulus. Paling nggak minimal satu benar, yang mengulang sekali, dia ada yang mengulang sekali. Satu benar, kalau itu salah, dia ada 5 soal yang mengulang sekali. Kalau dia tidak ada satupun yang benar dari 5 itu, kemungkinan nggak lulus. Nanti ada 10 soal yang mengulang 2 kali. Nah, itu masih mudah, bisa ditaklukkan. Yang ini, yang bagian pertama itu biasanya angka, kayak tadi. Angka. Jangankan kalian ya, guru aja bisa gagal. Sering. Saya aja bisa gagal. Jadi, harus persiapan. Tetapi banyak juga yang berhasil, berarti ini bukan tugas yang mustahil. Jadi ini kayak mission impossible, tetapi bisa dilakukan, asal niat. Karena saya bisa, yang lain juga bisa. Cuman memang perlu latihan keras dari sekarang, makanya saya ini ya. Nah ini lumayan nih. Jadi dia ada 15 soal, 5 bagian pertama itu mengulang kayak tadi, tidak ada pengulangan, hanya sekali dengar. Nah itu usahakan 1 nyangkut minimal. Kalau bisa 2 bagus. Kalau bisa 5-5-nya ya hebat. Tapi biasanya jarang. 3 itu bagus, 1 cukup. Tapi jangan nyari 1 ya, nyari 3 atau 4. Kalau saya pribadi dulu benarnya 3 dari 5. 3 saya dapat dari 5. Untuk ada dulu tesnya ya, untuk supaya saya bisa ngajar. Jadi dites. Yang pertama saya nggak lulus yang mendengarnya. Untung cuma simulasi. Jadi dari simulasi aja nggak lulus, dari situ tahu oh berarti harus. Nah kalian kan nggak ada simulasi ya, simulasinya dengan saya, maka dari sekarang. Jadi ambil sini. Tapi jangan khawatir, bisa ditaklukkan. Minimal kalian harus dapat 1, seperti yang saya ajarkan. Kalau kalian ikutin bisa. Jadi sedengar kayak tadi. Jadi jangan panik. Maksudnya panik ya jangan anggap harus takut nggak lulus. Ya nggak lulus ya ngulang lagi gitu aja biar santai. Saya dulu mikirnya gitu, walaupun keluar uang misalnya ya. Kalau nggak lulus ngulang aja, tapi saya usahakan lulus gitu biar nggak rugi. Supaya nggak terlalu stres. Jadi nih, nah sekarang kita lanjutkan. Nanti bisa lihat rekamannya berulang-ulang ya. Nah sekarang kita lanjutkan tadi. Mana tuh dia? Iya.
Nah, nih. Sekarang dia beruf pekerjaan. CH. Ich bin 32 Jahre alt. Apa pekerjaannya? Kira-kira yang kalian dengar. Coba lagi, Her. 32 Jahre alt. Ja. Ich wohne seit 2000. Dari awal ya. Guten Tag. Ich heiße Stein. Ich buchstabiere. S, T, E, I, N. Mein Vorname ist Ulrich. Das schreibt man U, L, R, I, C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Kira-kira apa tuh? Kira-kira aja. Boleh salah. Kata pekerjaannya dimulai dengan huruf apa? Kira-kira tadi kalian dengar. Ini tadi 32 ya. Dimulai dengan huruf apa tadi pekerjaannya? Ada yang dengar? Saya ulang ya. C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. I, C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. I, C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Sekali lagi. L, R, I, C, H. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Audionya saya kasih di itu ya sebentar. Di WA. Ada E, Kak, Her? Ada E, ya betul. Ada R? Ada R. Kalimat Ada ya. ada I? Ada R, E, I, Dulu, Her. sudah. Kalimat depannya apa? E. Bukan, di tengah-tengah. Di terakhir malah. Saya ulangi ya. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Font berufnya nggak usah dihiraukan, yang di depannya aja. Font beruf katanya. C, H. Oh, T, Kak? Jahre alt. Architekt. Lagi ya. C. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Apa tuh? Nggak tahu. Ada tek-tek. Depan. Ada T ke depannya. Ada T, betul. Nah, pokoknya dia menyangkut dalam teknologi. Betul. Dia tek. Terakhirnya disebut tek. Ya, tek. Ada C belakangnya. Ya, dia ada C, betul. Ada CH. Biasanya kalau ada CH, Iya. ada C. Nah, berarti huruf depannya huruf T, depannya T, berarti apa nih kira-kira? Ricketts. Hitek. Huruf depannya yang belum? T aja. Belum. Nah, coba. Arsitek. Ya, betul. Tinggal tebak aja. Ya, arsitek bahasa Jermannya. Arsitek. Arsitek. Oh. Memang susah kalau nggak tahu katanya, tapi sekarang belajar. Berarti sekarang ingat. Arsitek. Arsitek itu ya arsitek. A-nya tadi agak-agak nggak kayak T gitu A-nya. Ya, karena kita belum tahu nebak. Kalau saya kan udah tahu hurufnya, jadi lebih mudah Oh. sedikit. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Nah, kita coba dari awal ya. Nanti ini filenya saya kasih di WA, kalian dengar-dengar ya. Ini penting sekali, karena pasti diujikan.
Yang angka terutama. Ich heiße Stein. Ich buchstabiere. S, T, E, Yang awal tadi. N. Mein Vorname ist Köhn. Das schreibt man L, R, I, C, H. Nah, ini ya. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Und Architekt von Ich wohne seit 2000 am A, M, B. Oke. Di mana dia tinggal? Ich wohne bla 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 in Lagi. 30 Jahre alt. Architekt. Ich wohne seit 2000 in Hamm. in mana? Yang kalian cari itu in. Itu jawab. Enjoy. Ich bin 32 Jahre alt. Architekt. Ich wohne seit 2000 in Hamm. In mana? Architekt. Ich wohne seit 2000 in Hamm. A, M, B, R, E. In Ham. Ich wohne seit 2000 in Hamm. Nah, itu ya. Sekarang perhatikan ejaannya. Dia sebut. A, M, B, R, E. Ich bin 32 Jahre alt, Architekt. Ich wohne seit 2000 am A, M, B, R, E. Huruf apa yang dia sebut tadi? A, H, H, uh-uh, A, A. N, Oke, dengar sedikit sudah hampir dapat. Ini lihat, dengar ya. Ini alfabet Jerman. Ich wohne seit 2000 am A, M, B, R, E. Saya ulangi. Ich wohne seit 2000 am A, M, B, R, E. H, A, M. M, M, betul. Bagus. P, B, I, bukan. Hambit ke? Bukan. Ambit binti. Hambit, Bukan. A, M, B, R, E. T, Bukan. Hambit biji katanya. Am Sedikit lagi. A, M, B, R, E. A, Bukan. E kah? Bukan. I. Bukan. 2000 am Hambit biji kah? M, B, Apa tuh? Ambe. Sekarang lihat mulut saya ya. Coba ya. Sekarang lihat mulut saya. Ich wohne seit 2000 am Perhatikan mulut saya ya. A, M, B, R, E. U kah? Ya. Terus apa U. lagi? G, G terakhir. Ada satu huruf sebelum G. Hamburg. Ya, Hamburg. Hamburg. Astaga. Nah, memang paling awal tuh sulit. Ya, nanti lama-lama mudah. Hamburg. Hamburg. Harus Ini kan terbiasa. harus belajar anunya di Pendengaran. alfabetnya. Alfabetnya juga Her. Ya, tadi kan alfabetnya mudah kayak bahasa Indonesia. Cuman dia karena logatnya. Nah, kita lanjutkan nanti hari Selasa ya. Hari Selasa ya? Betul ya?
Selasa ya? Hari Selasa kita lanjutkan masih ini. Nanti saya berikan, berarti tinggal angkanya nih ya, terakhir, tinggal nomor telepon. Kalian coba di rumah, nanti saya bagi di grup WA, terus sama transkrip ucapannya sampai terakhir yang kita ucapkan yang Hamburg. Ya, dilatih di rumah, coba pecahkan yang soal terakhirnya, yaitu angka. Tinggal terakhir, nomor teleponnya. Oke. Nanti ini yang kalian pakai untuk berkenalan di ujian B1 yang si Vorstellen. Nanti ada ditanya, tolong Anda perkenalkan diri. Kalian pakai ini aja. Ini sudah tinggi nilainya. Ya, kalau kalian bisa ini, itu peluang lulusnya tinggi, baru yang lain. Ya. Nanti kita akan terus ada latihan mendengar sampai benar-benar mahir tahun depan. Jadi masih ada waktu. Memang ini sulit, tidak hanya kalian. Jadi kalian jangan merasa, oh kami yang bodoh, enggak. Guru aja yang nggak bisa. Ada yang jadi memang tantangannya di sini. Guru aja, ya. Misalnya kalau saya nggak pernah belajar, saya juga kesulitan karena saya pernah ngalamin sendiri nggak lulus. Saya nggak lulus pernah. Yang ini bagian hampir semua orang. Kayaknya semua orang deh. Kalau awal-awal pasti nggak lulus. Semua. Saya nggak pernah nemu yang nggak yang pernah. Tapi mungkin ada kali ya di dunia ini dari semiliar orang ada kali. Tapi rata-rata secara umum bukan hal yang aneh kalau kita tidak bisa di awal. Tetapi lama-lama bisa ditaklukkan. Ini kayak naik sepeda, ya pasti bisa. Oke, nanti saya bagi file untuk Hören-nya, namanya Hören. Nanti mendengarkan, terus ininya link untuk lihat soal ini. Nanti kalian bisa kontrol betul atau tidak. Nanti tinggal ini aja nih, isi. Kalau dia benar nanti hijau. Misalnya nih kalau saya ketik sembarangan ya, terus kalian ketik controller, dia nggak mau dia, merah, salah. Kalau hijau berarti betul. Nah, nanti kita bahas di hari Selasa. Nah sebelum kita selesai, ada yang ditanya nggak? Silahkan. Saya stop dulu rekamnya ya.